Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Gagah Gilang Purnama. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai beberapa cara yang harus diperhatikan dalam pengakhiran atau termination yang dapat dilakukan oleh konselor, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Fitriani, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam membuat kesimpulan atau keterampilan menyimpulkan dalam proses konseling. Nama saya Farina Mesyarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari keterampilan mengakhiri wawancara konseling atau disebut dengan terminasi. Perkenalkan, nama saya Vivi Safitri, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidali Vanisa. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang jenis-jenis keterampilan termination sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mulyadasari. Di sini saya akan membawakan materi tujuan dari keterampilan menyimpulkan. Di sini saya Winnie Nurama Utami akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan menyimpulkan. Jadi, keterampilan menyimpulkan yaitu keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan konseli pada saat proses konseling. Kemudian, keterampilan menyimpulkan juga bermanfaat bagi konselor dan konseli karena memberi kesempatan adanya partisipasi pada keduanya atau kedua belah pihak. Selain itu, keterampilan menyimpulkan juga sangat penting dalam mengakhiri suatu bagian atau bagian pertama yang kemudian akan dilanjutkan pada bagian berikutnya, dan juga memberikan kesempatan bagi konselor untuk mendorong konseli mengutarakan perasaannya dalam proses konseling. Materi selanjutnya adalah tujuan dari keterampilan menyimpulkan. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil feedback dari hal-hal yang telah dibicarakan. Jadi dengan adanya menyimpulkan sementara, klien dapat memperoleh kilas balik dari hasil pembicaraan sehingga dia tahu bahwa tahapan konseling ini semakin maju. Yang selanjutnya, untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, di mana biasanya dalam proses konseling dengan klien ini banyak butir atau pernyataan yang muncul, sehingga kadang-kadang menyulitkan klien untuk menarik makna dari sana. Jadi dengan adanya keterampilan menyimpulkan, si klien ini mampu menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan yang terjadi selama proses konseling. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan kualitas diskusi, di mana komunikasi dua arah ini semakin terjalin, kemudian sehingga dapat bertindak bersama-sama sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Nah, tujuan yang terakhir adalah mempertajam atau memperjelas fokus pada wawancara konseling. Jadi, setiap pembahasan yang disimpulkan dapat mempertajam masalah yang sedang dibahas, sehingga klien lebih fokus dalam proses wawancara konseling. Baik, adapun langkah-langkah dalam membuat kesimpulan atau rangkuman atau menyimpulkan. Dalam Harya Stuti dan Darminto tahun 2007 mengemukakan langkah-langkah dalam membuat rangkuman, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada memperhatikan dan mengingat pesan atau serangkaian pesan konseli dengan cara menyatakan kembali ke dalam hati yang dilakukan oleh konselor. Hal ini dapat dilakukan dengan bertanya dalam diri apa yang telah dikatakan atau dikemukakan konseli pada saat proses konseling. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi beberapa pola, tema, atau unsur ganda yang tampak jelas dalam pesan-pesan konseli.
Hal ini dapat dilakukan dengan menanyakan diri sendiri, apa yang selalu diulang-ulang konseli. Yang ketiga, memilih kata pembuka rangkuman yang tepat. Apakah menggunakan kata kamu atau nama konseli dan menyesuaikan dengan kata-kata yang diucapkan konseli. Yang keempat, gunakan pilihan kata yang menggambarkan tema atau gabungan unsur-unsur pesan, lalu ungkapkan sebagai respon rangkuman. Dan yang terakhir, ada memeriksa keefektifan rangkuman dengan cara mendengarkan atau mengamati respon konseli. Apakah ia memperkuat atau menyangkal tema yang dinyatakan konselor dalam rangkuman tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vivi Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan dalam menyimpulkan. Menyimpulkan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada menyimpulkan bagian dan menyimpulkan akhir atau keseluruhan. Menyimpulkan bagian merupakan kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan antara konseli dan konselor yang dipandang penting. Bentuk kesimpulan bagian tersebut biasanya didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti untuk sementara ini, sampai saat ini, sejauh ini, selama ini, dan lain sebagainya. Contoh percakapannya seperti sejauh ini dari percakapan yang kita bicarakan, dapat Ibu simpulkan bahwa permasalahan yang kamu alami saat ini terkait masalah pertemanan yang mengakibatkan konsentrasi belajar kamu turun dan terganggu. Sekarang, marilah kita mencari solusi yang dapat membantu kamu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang kedua, ada menyimpulkan akhir atau keseluruhan. Menyimpulkan akhir merupakan kesimpulan yang dibuat pada akhir konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan akhir tersebut biasanya didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti sebagai kesimpulan akhir, sebagai puncak pembicaraan kita, sebagai penutup pembicaraan kita, dari awal hingga akhir pembicaraan kita, dan lain sebagainya. Contoh percakapannya seperti sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita tadi, Ibu kemukakan bahwa Anda mempunyai kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan mengakhiri wawancara konseling atau termination. Jadi, menurut Supriyo dan Mula Warman pada tahun 2006 menyebutkan bahwa keterampilan mengakhiri wawancara konseling adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Selain itu, keterampilan mengakhiri wawancara juga merupakan respon konselor untuk mengakhiri wawancara, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada sesi berikutnya maupun mengakhiri wawancara karena konseling betul-betul telah berakhir. Nah, di sini ada tujuan dari pengakhiran atau terminasi. Secara umum, pengakhiran atau terminasi ini bertujuan untuk menyelesaikan kegiatan konseling atau bila masih diperlukan melanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, Fauzan dan kawan-kawan pada tahun 2008 mengemukakan tujuan dari terminasi, yaitu antara lain yang pertama, memiliki peta kognitif perjalanan konseling. Maksudnya, tujuan dari terminasi ini agar konselor jadi memiliki gambaran mengenai apa dan bagaimana tahap-tahap yang telah dilalui dan apa yang akan ditempuh dalam tahap konseling yang akan mendatang. Yang kedua, tujuannya yaitu mencapai pemahaman antara konselor dan konseli mengenai apa yang telah berhasil dicapai bersama dalam proses konseling. Nah, di sini konselor dan konseli sama-sama menjadi paham apa saja sih yang sudah mereka capai selama proses konseling ini, seperti konseli jadi tahu nih apa tindakan yang perlu ia lakukan untuk mengatasi masalahnya. Nah, yang ketiga, tujuannya yaitu
mengkomunikasikan keperluan penyesuaian konseli terhadap pengambilan tanggung jawabnya setelah proses konseling yang dilakukan. Nah, jadi dengan terminasi ini, konselor dapat mengkomunikasikan penyesuaian apa yang akan dihadapi konseli setelah proses konseling dilakukan. Dan yang terakhir, yaitu memelihara persepsi yang pantas untuk konseli tentang penerimaan dan pemahaman konselor. Maksudnya, terminasi ini juga bertujuan untuk memelihara persepsi yang pantas. Maksud dari ini tuh kayak untuk menghindari kesalahpahaman antara pemahaman konselor dan konseli. Nah, sekian dari tujuan pengakhiran atau terminasi. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan tentang jenis-jenis dalam keterampilan termination. Menurut Lutfi, tahun 2008 menyebutkan bahwa jenis-jenis termination yaitu 1. Pengakhiran langsung, yakni murni pada verbalisasi konselor tersirat atau gamblang, dengan menyebutkan akan diakhiri pertemuan konseling dalam bentuk kalimat singkat, cukup tegas, dan mengandalkan kaidah bahasa pragmatik. Kata inti pengakhiran yang sering digunakan yaitu kita menyudahi, kita akhiri, dan sebagainya. Contohnya yaitu, karena waktu pertemuan telah habis, kita akhiri saja pertemuan ini, dan ibu mengharapkan kehadiran kamu untuk pembahasan selanjutnya. Yang kedua adalah pengakhiran tidak langsung, yakni nonverbal dan verbal. Contoh respon nonverbal yaitu misalnya seperti memandang jam, menata meja, dan mengemasi buku. Sedangkan respon verbal seperti tumpangkan pada teknik lain, misalnya interpretasi. Contohnya yaitu, telah banyak yang kamu ungkapkan sehingga sepertinya membuat kamu kelelahan. Apakah kamu akan mengakhiri dulu pertemuan ini? Dan respon verbal dengan teknik perangkuman akhir, yaitu dengan rampungnya semua yang ingin kamu ungkapkan dalam konseling hari ini, silahkan kamu ingat-ingat dan lakukan apa garis besar yang kita bicarakan tadi. Supriyo dan Mulawarman tahun 2006 mengemukakan beberapa cara pengakhiran yang dapat dilakukan oleh konselor dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, merapihkan kembali alat-alat yang telah digunakan, seperti penggunaan ATK, media, dan sebagainya, itu dirapihkan kembali. Lalu yang kedua, membuat kesimpulan akhir. Membuat kesimpulan penting sekali untuk mengambil poin penting dan hal inti dari hasil topik wawancara yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, membicarakan tugas-tugas yang hendak dilakukan oleh konseli sebelum pertemuan yang akan datang nantinya. Lalu yang terakhir, dilakukan secara langsung, misalnya konselor menunjukkan pembatasan waktu konseling yang telah disepakati pada awal pertemuan. Contohnya, konselor mengatakan seperti ini, baiklah, karena waktu telah menunjukkan pukul 9.30, sesuai dengan kesepakatan kita di awal pertemuan bahwa pertemuan kita hanya sampai pukul 9.30, maka marilah kita akhiri pertemuan ini dan kita melanjutkannya di minggu depan. Seperti itu contohnya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.